sudah cukup, tidak menakutkan. Oh, Dia menjadi permasalahan ya, ketika bekal kita tidak cukup. oke. Yang menariknya begini, murid-murid kehidupan ini seperti kita kebanyakan gelisah ketika ujian datang. Iya. Ketika masa ujian belum datang, malas belajar. Nah, itu kita. Ya, ah, Kebanyakan kita seperti itu. Malas belajar saat diberikan waktu belajar. Begitu tiba masa ujian, marah-marah. iya, iya. Gitu. Oke. Ya, ya. Dan dari postingan guru ring entitas Orogatah yang awal-awal Guru, kita belajar atau saya pribadi belajar tentang kesempurnaan Guru. Makna kesempurnaan yang diwakili dengan angka 1 dan 0 Guru. Oh, ya, ya, ya. Seperti napi nih kan. Ya, ya. Nah, dulu kan begini. Dulu yang paling sering kita dengar di kehidupan ini adalah pelajaran bahwa kita semua tidak sempurna. Ya. Selalu kita katakan kita semua tidak sempurna dan kita mengamini. Ya. Kita setuju bahwa kita semua tidak sempurna. Tapi menariknya begini. Kalau kita setuju bahwa kita semua tidak sempurna, lalu kenapa kita mengeluh? Oke. Bukankah memang semua tidak sempurna? Ya. Itu sama dengan gini. Ini air ini kok basah ya? Nah, Ya, ya. kita sudah tahu air itu basah. Ini api ini kok panas ya? Apakah layak kita mengeluhkan api yang panas? Apakah layak kita mengeluhkan air yang basah? Kalau tidak layak, sama. Kita menerima bahwa semua bagian dari kehidupan yang tidak sempurna, tapi kita mengeluhkan ketidaksempurnaan itu sendiri. Ya, ya. Menarik ya? Ya, ya. Menarik. Nah, jadi kalau kita setuju semua tidak sempurna, Ya, berarti memang semua memang demikian. ya. Bahwa setiap orang itu ada baik ada buruknya, itulah kesempurnaannya. Kita tidak mengeluhkan tubuh kita yang ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, bukan dua-duanya kanan. Kalau dua-duanya kanan mungkin kita hanya separuh saja. Nah, artinya kesempurnaan itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh dualitas. Kita semua disebut tidak sempurna karena kita tidak mampu, belum mampu menerima segala dualitas itu dengan cara yang sama. Menerima perbedaan dengan cara yang sama. Maksudnya Guru? Nah, Cara yang sama. sama-sama diterima dengan ikhlas. Nah, itu. Oke. Bahwa apa? Ada dan tidak ada, itu memang sama-sama diterima. Kadang-kadang kan kita kalau ada diterima, tidak ada ditolak. Ya, dulu kita Ya. di masa pandemi contohnya, Ya. kita menolak terjadinya pandemi. Tetapi kalau pandemi ini menghasilkan atau menyebabkan kembalinya air-air tanah mengisi daerah-daerah wisata dan tidak terjadi intrusi air laut karena terlalu banyak diambil untuk kegiatan pariwisata, pemakaian di hotel-hotel dan sebagainya. Apakah itu berkah apa bencana? Di satu sisi mungkin bencana secara ekonomi. Di satu sisi kan sama seperti orang menanam berladang. Di musim kemarau mungkin dia menimbulkan paceklik di musim kemarau. Tapi kan ada musim tanam. Nah, mungkin di masa pandemi setahun 2 tahun ini musim paceklik kita. Nanti setelah masa paceklik ini berlalu, apa yang terjadi? Kembali kita musim tanam. Musim tanam, investasi, kembali semua. Karena Bali ini kan daerah pariwisata, tapi sebelum pariwisata dia adalah daerah agraris yang ada masa paceklik, ada masa tanam. Ya, bumi juga sama. Dia ada masa tanam pariwisatanya, ada masa tanam ininya gitu. Ada masanya air diambil terus-menerus untuk kegiatan pariwisata sehingga air bawah tanah habis. Ya, sumur-sumur makin kering. Sekarang mungkin sudah terisi lagi karena pemakaiannya sedikit. Nah, dulu ada saatnya kita yang lebih banyak mengotori udara dengan karbon dioksida. Ada saatnya udara membersihkan dirinya sendiri untuk menyiapkan tubuh-tubuh yang lebih sehat setelah pandemi ini berlalu. Nah, jadi tugas kita hanya belajar melihat sisi yang lain. betul. Berarti musibah dan bencana itu adalah
situasinya sama, tapi bagaimana kita melihat dan memberi nama. dan memberi nama. Ya, dan memberi nama pada kejadian itu. Ya. Ketika kita menolak, kita sebut bencana. Ketika kita menerima, kita sebut berkah. Ya. Ini banyak contoh lah. Gunung meletus, kita sebut bencana. Bencana gunung meletus. Begitu gunung meletus menyisakan kesuburan, Iya, iya. kita sebut berkah dari Berkah. gunung meletus. Iya, iya, iya. Jadi manusia yang memberi nama sesuai dengan sikap batinnya menerima apa menolak. Apakah mungkin itu adalah bagian dari ketidaksabaran untuk menunggu hasil, Persis, Guru? ya, ya, Itu yang sesungguhnya akan ada saatnya kita menuai. persis. Ya. Diawali Sama seperti peselancar. Kenapa peselancar bisa lama bermain ombak di lautan? Padahal ombak kan tidak selalu datang. Ya. Datang ombak. Ombak itu kan gelombang. Dia bermain di atas gelombang. Ya. Ada di bawahnya. Nah, dia menerima keduanya itu. Nah, ketika belum terbentuk ombak, dia sabar aja menunggu. Dia tidak keluar. Tapi begitu datang ombaknya, baru dia bermain lagi. Dia sabar menunggu. Dia tidak ingin cepat-cepat. Bayangkan kalau ombaknya terus datang bergulung-gulung, mungkin dia nggak sempat ngapa-ngapain. Nah, kehidupan itu kan seperti itu, gelombang. Kadang-kadang kan kita ingin lebih cepat. Selalu ingin lebih cepat, ingin lebih cepat. Karena kita dalam banyak hal itu memang mengikuti pikiran. Pikiran kita kan cepatnya luar biasa. Kecepatannya melebihi kecepatan di hari. Lebih cepat. Pengen ke sana biar segera di sana, pengen ke sini biar segera ada di sini. Karena itulah kemampuan kita sebagai jiwa. Ketika sebagai roh yang tidak terkungkung di dalam penjara tubuh ini, sebagai jiwa atau atman kita bisa berada di mana saja dalam sekejap. Begitu dalam tubuh ini, kita merindukan itu. Merindukan kemampuan kita untuk menginginkan apa saja terjadi sekejap. Akhirnya kita lupa bahwa ya seperti kita sedang ingin ngebut naik sepeda. Kalau ngebut ya jangan naik sepeda, naik motor. Kan kebanyakan kita begitu. Sudah jelas naik sepeda ingin ngebutnya seperti motor. Padahal tidak dirancang seperti itu. Nah, ingin sengebut pesawat ya. Ya seperti itu. Jadi kita ada dalam tubuh ini dengan keterbatasannya, tentu kita akan melewati semua proses. Tidak bisa tanpa proses seperti ketika kita menjadi ruh atau atman yang apa-apa bisa sekejap gitu. Ya. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Dan mungkin saja dari situasi ini, Guru, pandemi ini, banyak dari para sahabat juga, termasuk saya pribadi, mempunyai kesempatan lebih dalam lagi untuk belajar ke dalam. Persis. Guru. Persis, ya. Jadi di balik suatu musibah ternyata ada berkah yang terselubung, gitu. Iya, ya, persis. Ya. Memang kan kadang-kadang manusia itu kan seperti yang sering kita ceritakan. Seorang anak itu kalau sudah mimpi indah, tidur, jam sekolah dia nggak bangun. Keenaan tidur dan mimpi indah. Baru dibangunkan sama ibunya, baru dia gelisah. Baru mau mandi, baru mau siap-siap sekolah. Kalau dibangunkan paksa oleh kadang dibentak, kadang dicubit. Nah, tiba-tiba ibu bumi ini membangunkan semua anak-anaknya untuk bangun dan mulai belajar. Karena kehidupan ini kan kita akan tinggalkan. Ada yang pulang tidak oleh pandemi, ada yang pulang oleh pandemi, ada yang pulang dengan cara lain. Tapi bukan cara pulang yang terpenting. Bagaimana cara kita belajar di kehidupan itu yang terpenting. Dan masa ini adalah masa menjelang berakhirnya Kali Yuga gitu misalnya. Kalau orang mempercaya ini zaman Kali, setelah zaman Kali akan ada zaman Kerta. Zaman Kerta itu zaman tentram, damai dan sebagainya. Bagaimana kita semua bisa memasuki zaman Kerta, zaman tentram, kalau kita tidak sama-sama segera belajar? Dipaksalah oleh ibu bumi ini kita terbangun semua
oleh penderitaan ini untuk belajar ke dalam lewat pandemi. Tapi semuakah bangun dengan tenang, bangun dengan bahagia untuk mimpinya sudah berlalu, tinggal belajar meneruskan pelajarannya? Apakah semua? Enggak. Masih ada yang gelisah, itu biasa. Sama dengan pandemi. Kita kacau secara ekonomi. Karena kita tidak punya tabungan dan sebagainya. Padahal sudah selalu diingatkan, dari kecil kan sudah diingatkan kita. Pelajaran menabung itu kan sudah dari kecil diingatkan. Bahwa para petani saja diajarkan. Tidak selalu kamu mendapatkan masa panen yang bagus. Bahkan sebelum masa panen, padi bisa hancur, bisa gugur, padi bisa roboh sebelum bulir-bulirnya pernas. Akan selalu ada masa gagal panen. Tapi kita nggak pernah peduli ketika petani gagal panen. Sekarang kita gagal panen pariwisata. Tapi kita menderitanya melebihi. Ya, dulu kita tidak menghargai petani. Kita buang-buang makanan. Banyak makanan yang kita buang. Di seluruh dunia itu ada berton-ton, ribuan ton makanan yang dibuang karena dibeli tapi tidak dimakan, terbuang. Petani seakan-akan tidak dihargai hasil karyanya. Padahal ada masanya petani itu memasuki masa paceklik, gagal panen. Nah sekarang giliran kita merasakan. Ketika di dunia pariwisata kita gagal panen, gagal panen pariwisata. Ya, tetapi petani tidak pernah gagal sekarang. Karena apa? Walaupun pariwisata gagal, kita tetap butuh makan. Sehingga petani akan tetap memberikan makanan kepada kita. Nah kira-kira seperti itu sudah. Ya. Dan lucunya juga Guru, seringkali kita diskusi dengan beberapa sahabat juga mengatakan, wah dulu kita sangat terganggu dengan situasi yang sangat padat, terutama daerah Kute yang begitu banyak wisatawan, sehingga untuk menempuh jarak yang singkat aja kita butuh waktu yang luar biasa. Dan sekarang diizinkan oleh situasi untuk seperti itu, kita malah mengeluh Guru. Iya betul. Karena begitu, karena kita selalu merasa mencintai sesuatu ketika kita kehilangan. Dulu kita mencintai keheningan, ketika kita kehilangan keheningan karena banyak keramaian. Setelah keramaian itu hilang, kita merindukan keramaian. Nah, seperti itu. Memang manusia selalu dipenuhi oleh gelombang itu seperti itu. Ketika ada, dia merasa tidak ada. Ketika tidak ada, dia menginginkan itu ada. Selalu seperti itu. Ya. Guru. Dan ada 3 catatan yang dari hasil awal di entitas Suragatah Guru. Yang mana catatan pertama itu ada kalimat de alohe ale, de ulah aloh. De ulah aloh. Ya. Itu kan bahasa Bali Guru. Apa makna dari 3 kalimat nih Guru? Ya, dia menggunakan kata yang sama, cuman dengan penekanan yang berbeda, dia memiliki makna yang berbeda. Jadi ada pesan begini, dalam menghadapi kehidupan ini, de ulahe alohe. Ulah itu artinya, ulahe itu artinya diusir. Aloh itu artinya kemudahan itu. De ulahe alohe, de itu jangan. Jangan kau usir kemudahan itu. Kemudahan itu. Kan kadang-kadang kita mengusir kemudahan. Jadi kita bikin ruwet hidup kita. Ya. Kita usir kemudahan, lalu setelah kita ruwet, kita gelisah oleh keruwetan yang kita ciptakan sendiri. Seperti itu. De ulahe alohe. Jangan diusir kesederhanaan itu, kemudahan itu. Kemudian ada muncul lagi berikutnya. De ulah aloh. De ulah aloh itu artinya jangan asal gampang. Nah, itu. Jangan kau usir gampang itu. Tapi jangan asal gampang. De ulah aloh. Jangan asal gampang. Asal menggampangkan sesuatu. Nah, alohe aleh, cari gampangnya, cari simpelnya, cari mudahnya, supaya kita gampang memasuki apapun yang kehidupan ini. Alohe aleh, cari gampangnya, de ulahe alohe, jangan diusir kemudahan itu, de ulah aloh, jangan asal gampang. Apakah gampang yang dimaksud ini adalah kesederhanaan? Bisa, kesederhanaan, apapun yang membuat kita gampang, hidup yang gampang. Misalnya, kalau di Bali,
Ada orang bikin upacara yang besar-besar. Dengan cara apa? Dengan cara meminjam uang. Upacara odalan, upacara nikah, upacara potong gigi. Dia gunakan acara yang besar-besar. Padahal dia bisa melakukan hal yang mudah. Dengan level bekal, level upacara yang sesuai bekalnya. Ada. Oke. Di Bali sudah disiapkan yang sederhana, dari yang paling sederhana sampai yang paling agung. Yang paling agung itu yang besar. Nah, besar aksesorinya, besar segala macamnya. Nah, kalau sekarang kita kan enggak. Kita mengeluh biaya upacara besar, padahal besarnya di prawedding, Ya. di foto-foto dan sebagainya. Dan itu sama dengan ngulah aloh. Gitu. Iya, ngulah Jadi, aloh, Iya. ngulah aloh. Tapi kalau kita punya uang, salah? Tentu tidak. Kalau kita punya uang, yang kaya, mau mengadakan prawedding, pre-wedding, pre-wed dan sebagainya, dengan mengundang banyak orang di zaman kalau tidak ada pandemi, itu boleh. Karena apa? Itu ikut memutar roda ekonomi. Nah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita tidak punya uang, bekal sedikit mengadakan yang besar. Nah, ini yang sering diajarkan dari dulu. Besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang, malah roboh jadinya. Iya. Nah, itu yang sudah diajarkan, yang hanya perlu diaplikasikan. Sudah diajarkan yang simpel-simpel. Contoh tadi itu. Kalau tidak punya ya jangan jumawa. Ya. Simpel ya? Ya. Tidak punya uang, jangan upacara yang besar. Itu kan simpel. Ya. Tapi bukannya alohe aleh, ulah aloh. Oke. Diusir gampang tuh. Wah, ini kan pernikahan sekali seumur hidup. Harus kita rayakan yang besar-besar. Kalau ingin merayakan yang besar-besar karena itu sekali seumur hidup, kan bisa dipersiapkan. Ya. Belum mempersiapkan dana, belum mempersiapkan kematangan diri, tiba-tiba mengambil yang besar. Lalu pinjam uang di bank. Setelah pinjam uang di bank, diberatkan oleh beban hutang. Ya, kekacauan lagi terjadi. Yang sebetulnya itu yang kita sendiri yang membuatnya. Kita sendiri yang tadi itu. Rageng, ngulah haluh gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Simpel-simpel. Iya. Ajaran orang dulu itu simpel-simpel. Ya, makanya jangan sampai dalam agama, spiritualitas semua, jangan sampai kita memberatkan diri kita dengan Satwam Rajas Tamah itu. Ya, sudah tidak punya banyak bekal, sifatnya rajas, upacara besar-besar dan sebagainya. Ya, sama dengan di spiritual, sudah spiritualitas itu kan pelajaran untuk menjadi biasa. Tapi kita kemudian orang pelajarannya begini sudah. Hidup ini kan dunia dua. Seperti dualitas tadi, duniawi apa rohani. Nah, dualitas. Kalau kita mengejar duniawi, yang kita kejar adalah tiga tadi itu. Tiga tadi, harta, tahta, cinta. Pada tahapan tertentu, pada takaran tertentu, harta, tahta, cinta itu bermanfaat. Seperti minuman keras lah, seperti alkohol. Pada takaran tertentu dia bermanfaat. Kalau sudah berlebihan memabukkan. Ya, pencarian di duniawi, harta, tahta, cinta, pada takaran yang tepat juga bagus. Begitu melebihi memabukkan. Mabuk tahta, mabuk harta, mabuk cinta, memabukkan. Di perjalanan spiritual juga sama. Godaannya sama. Harta, tahta, cinta. Tapi ada orang yang belajar spiritual yang dia kejar adalah yang duniawi. Belajar spiritual dia kejar harta, tahta, cinta, duniawi. Padahal adakah di situ harta, tahta, cinta di perjalanan spiritual? Ada. Tahta itu apa? Singgasana. Bisa berada dekat dengan sumber pengetahuan. Seperti Arjuna mendapatkan tempat yang terdekat dengan Krishna. Itu tahta. Satu kereta dengan Arjuna. Jadi ketika kita duduk dan kita mengalami meditasi mendalam dan terhubung dengan batin bawah sadar kita untuk mendapatkan inspirasi, berarti kita sudah mendapatkan tempat yang bagus, tahta yang bagus. Sehingga dengan tahta yang bagus kita dialiri pengetahuan yang tak akan pernah habis. Uang itu kan habis. Kalau pengetahuan kan tidak pernah habis. Makin dibagi makin banyak. Itulah harta yang dicapai oleh orang spiritual. Yang dicari. Kemudian dia mendapatkan cinta. Cinta dari Tuhan.
dia mendapatkan cinta kepada, kalau orang spiritual yang mendalam itu, ketika dia bersentuhan dengan semesta itu, dia mendapatkan cinta. Dia mendapatkan cinta yang luar biasa dan rasa cinta, rasa dicintai. Dan tiba-tiba dia akan merasakan mencintai semesta itu dengan segala isinya, dengan begitu besarnya. Itulah cinta yang didapatkan di jalan spiritual. Bukan ke sini lagi. Tapi kalau di sini ada juga yang mabuk. Setelah dia mendapatkan harta berupa pengetahuan, mabuk juga oleh pengetahuan. Ada juga cinta melekat sekali dengan kehidupan ini juga sama. Ada tahta itu. Wah, saya paling dekat dengan Ide Betara nih. Akhirnya apa? Mabuk lagi dia. Dia bikin singgasana, saya avatar gitu. Saya adalah avatar, saya adalah orang kepercayaan Tuhan dan sebagainya lah. Mabuk lagi. Jadi dua-duanya. Pada takaran tertentu bermanfaat. Pada takaran berlebihan memabukkan. Ini juga sama. Jadi duniawi dan spiritual itu ada takarannya, ada tantangannya juga, Bro. Dan sama-sama ada 3 ta itu. Nggak ada yang salah. Cuman yang salah, keliru itu ketika berlebihan. Intinya selalu begitu. Karena kalau sudah berlebihan dalam ilmu kejiwaan, salah satu syarat orang itu sehat adalah dia tahu limitasi. Dia tahu batasan, limitasi. Kalau orang sudah tidak tahu batasan, ngomong saja misalnya berlebihan, lagi sendiri ngomong, namanya legore, kelebihan bicara. Khawatir boleh, begitu berlebihan jadi kecemasan. Udah ansietas, kecemasan, gangguan cemas. Tambah penuh kecurigaan jadi paranoid. Asal sudah melewati batas, limitnya itu sudah. Jadi orang spiritual berpakaian ada batasnya. Batasnya apa? Kesopanan. Asal sudah berlebihan, memade-made namanya, seperti Tuhan, dikiranya Tuhan itu berpakaian seperti ini. Ya, seperti itu. Ya. Sudah melampaui takaran gitu. Oke, Guru. Terus saya ada ini juga, Guru. Ada kalimat yang terekam oleh saya adalah ingetin semotane budal. Nah, ya. Napi makna. Nah, itu yang di buku Saat Semesta Bicara. Ya, mungkin pandemi ini salah satu momentum untuk membuat orang itu pulang. Dulu kan sempat diingatkan. Ingatkan saudara-saudaramu, para jiwa, untuk pulang. Pulang ke dalam kesadaran. Pulang bukan hanya mati, tapi pulang ke dalam kesadaran. Pulang ke dalam kesadaran. Dan pandemi ini memaksa orang-orang pulang. Pandemi. Ibu sendiri memaksa orang-orang pulang, berdiam di rumah. Tapi lebih dalam lagi adalah pulang ke dalam diri. Untuk melihat rumah yang kita tempati sebagai jiwa ini. Apakah rumah ini sudah kita bersihkan dari pendaman-pendaman emosi negatif selama ini? Tapi yang terjadi sebaliknya. Di musim pandemi, justru banyak sekali kecemasan yang kita bawa ke rumah ini. Kemarahan yang kita bawa ke rumah ini. Sementara pandemi ini mengisyaratkan kita untuk membersihkan rumah ini dari pendaman masa lalu lewat perenungan-perenungan. Saya kira seperti itu, Surya. Itu mungkin ini adalah bagian dari skenario semesta. Persis. Untuk menjaga keseimbangan. Persis, ya. Keseimbangan di luar dan di dalam. Ya. Makanya bahasanya sama. Dulu kita mengejar mahkota. Mahkota yang bisa dibeli dengan harta, didapatkan dengan tahta atau dengan cinta. Mahkota itu adalah corona. Sekarang corona itu dari luar datang mengejar kita sehingga kita dipaksa ke dalam. Dulu kita dari dalam keluar mengejar mahkota. Sekarang mahkota dari bumi ini mengejar kita. Memaksa kita pulang ke dalam diri kita masing-masing untuk introspeksi diri, kontemplasi dan sebagainya. Dan satu kalimat terakhir pesan yang tersampaikan waktu itu adalah Ibu Aji Nanak Budal. Ya. Nah, ketika kita diminta untuk pulang, bukan saja pulang selama hidup, pulang ke dalam diri selama hidup. Itu juga sebuah pesan ketika kelak nanti kita benar-benar pulang ke rumah jiwa kita untuk melakukan perjalanan, melepaskan kehidupan duniawi yang
kita tinggalkan di saat momentum kematian itu. Diberikanlah password, itu tadi passwordnya. Kalau kita ingat, ya harapannya adalah kita ingat. Ingatlah untuk berkata bahwa ayah, ibu, anakmu pulang. Bahasa Balinya, ibu, aji, nanak pakulun budal. Itu bahasa kalau kita sudah mencapai kesadaran pada saat kita mau pulang nanti. Tapi jika tidak, maka kita yang masih hidup yang mendoakan orang mati bisa menggunakan itu. Oke. Ya seperti kalau anak-anak lagi pulang sekolah, dia telepon ibunya, dan dia bilang, Bu, Bapak, saya mau pulang. Dijemput oleh orang tuanya. Jadi ketika dia keluar dari gerbang sekolah, dia dijemput oleh orang tuanya. Nah, kira-kira seperti itu sudah. Ketika kita pulang nanti, keluar dari gerbang sekolah ini, kita nelpon ibu atau aji atau semesta itu sendiri dengan password tadi, ayah, ibu, anakmu pulang. Baru di situ kita akan dijemput. Begitu katanya. Oke. Katanya. Siapa yang mengalami itu? Begitu katanya. Iya. Begitu katanya yang memberikan password. Karena yang memberi password bilang begitu. Nanti telepon ibu, bilang begini. Nah, itu kan passwordnya. Jadi apakah yang pernah mengalami itu? Ya nggak tahu. Karena itu pesan bagi semua. Kalau mau coba, coba. Yang jelasnya setiap orang pasti akan pulang. Cuman kalimat pulang itu nanti. Ayah, ibu, anakmu pulang. Sehingga ayah, ibu, anakmu pulang, tubuh ini pulang kepada ibu bumi, jiwa pulang kepada ayah semestanya. Siapakah itu? Kecerdasan semesta tak terbatas. Yang disebut Nirguna Brahman. Nirguna. Kira-kira seperti itu sudah. Oke, luar biasa sekali Guru. Ya. Suksma sekali, Ya. begitu banyak hal yang dalam yang bisa saya pelajari hari ini, dan semoga juga nantinya para sahabat di rumah juga merasakan manfaat yang bisa diambil dalam situasi seperti sekarang ini. Sekali lagi Suksma Guru, matur suksma. Sama-sama. Dan nantinya Sampai ketemu lagi kami, semua. Iya, sampai ketemu. Dan harapan kami dialog seperti ini akan lebih sering kita lakukan Guru, untuk menambah rasa percaya diri Guru, untuk pada saatnya nanti kita sama-sama memenuhi syarat terakhir dari kehidupan, yaitu pulang pada ayah ibu semesta nanti. Susma Guru. Terima kasih Surya. Oke, baik para sahabat semesta dari Gria Terapi Bali, juga para keluarga besar dari Rumah Semesta, demikian dialog kita dengan guru kita Bapak Dr. Wayan Mustika. Matur suksma, sampai jumpa di acara Dialog Semesta selanjutnya. Salam selaras, Om Santi Santi.